Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian, NIM 6304250028. Saya dari kelas RPL 2A, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan aljabar linier dengan judul Inverse Matrix Metode OKE. Yang pertama itu definisi inverse matrix. Inverse matrix adalah matriks yang menjadi kebalikan dari suatu matriks persegi, sehingga apabila dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Jika suatu matriks dinyatakan dengan A, maka inversnya dinotasikan sebagai A pangkat min 1. Hubungan tersebut dinyatakan secara matematis sebagai A dikali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan 1. Dengan A sama dengan matriks persegi, A pangkat 1 sama dengan inverse dari matriks A, 1 sama dengan matriks identitas yaitu matriks persegi yang memiliki nilai 1 pada setiap elemen diagonal utama dan 0 pada semua elemen lainnya. Jadi pada matriks tersebut terdapat 0 di segitiga atas dan di bawah, 0 di segitiga kanan atas dan juga di kiri bawah, dan 1 pada diagonal. Terus tidak semua matriks memiliki inverse. Suatu matriks hanya dapat memiliki inverse apabila memenuhi dua syarat, yaitu matriks tersebut berbentuk persegi, memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom, dan memiliki determinan yang tidak sama dengan 0, yaitu determinan A tidak sama dengan 0. Jika determinan suatu matriks bernilai 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular sehingga tidak memiliki inverse. Secara konsep, inverse matrix memiliki fungsi yang serupa dengan kebalikan suatu bilangan. Sebagai contoh, pada bilangan real berlaku yaitu A dikali 1 per A sama dengan 1, A tidak sama dengan 0. Demikian pula pada matriks, hasil perkalian suatu matriks dengan inversnya akan menghasilkan matriks identitas yang berperan sebagai unsur identitas dalam operasi perkalian matriks. Dalam aljabar linier, inverse matriks memiliki peran yang sangat penting. Inverse digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier, menentukan solusi dari berbagai model matematika, serta melakukan berbagai operasi transformasi. Selain itu, konsep inverse matrix juga banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti teknik, fisika, statistika, ekonomi, ilmu komputer, dan pengolahan data. Oleh karena itu, inverse matrix merupakan salah satu konsep dasar yang sangat penting untuk dipahami dalam mempelajari matriks. Definisi metode OKE. Metode OKE, operasi kolom elementer, adalah suatu metode dalam matematika, khususnya pada aljabar linier, yang digunakan untuk memanipulasi matriks dengan cara melakukan operasi pada kolom-kolomnya tanpa mengubah makna atau solusi dari sistem yang diwakili matriks tersebut. Matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki nilai 1 pada setiap elemen diagonal utama dan 0 pada semua elemen lainnya. Matriks ini dilambangkan dengan huruf 1 dan berfungsi sebagai unsur identitas dalam operasi perkalian matriks. Secara matematis, jika A adalah suatu matriks berordo yang sesuai, maka berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Artinya, mengalihkan suatu matriks dengan matriks identitas tidak akan mengubah nilai matriks tersebut. Contoh matriks identitas yang untuk ordo 2 kali 2 yaitu 1 0 0 1. Untuk yang ordo 3 kali 3 itu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Matriks identitas memiliki peran penting dalam inverse matriks. Jika suatu matriks A memiliki inverse A pangkat min 1, maka hasil perkalian matriks tersebut dengan inversenya akan menghasilkan matriks identitas. A dikali A pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 dikali A sama dengan 1. Dengan demikian, matriks identitas pada perkalian matriks memiliki fungsi yang sama seperti angka 1 pada perkalian bilangan, karena tidak mengubah nilai hasil perkalian.
Oke, kita lanjut kepada aturan operasi elementer. Yang pertama itu penukaran kolom. Menukar posisi sembarang dua kolom dinotasi sebagai C1 CJ. Yang kedua, perkalian kolom. Mengalihkan semua elemen pada suatu kolom dengan konstanta skalar bukan 0K dinotasikan sebagai K1 K1. Yang ketiga, penjumlahan kolom. Menambahkan kelipatan suatu kolom ke kolom lainnya dinotasikan sebagai kolom 1 ditambah C kolom J. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat soal dan akan menyelesaikannya dengan sebagai berikut. Baik, kita lanjut ke soal yang pertama, yaitu soal inverse matriks A dengan matriksnya itu 1, 2, 3, 1, 6, 8, 1, 4, 6 dengan menggunakan metode OK. Nah, terus kita membuat inverse matriksnya itu dengan matriks identitas itu di bawah karena kita menggunakan OKE, yaitu operasi kolom elementer. Nah, tujuan kita yang pertama untuk mengubah sudut kanan atas ini menjadi 0. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus kita jadikan dulu pada kolom pertama ini sebagai patokan. Nah, di sini kita tulis pertama kita mencari untuk kolom yang kedua dulu. Artinya di sini kolom 2 ditambah kolom pertama min dikali min 2. Kenapa dikali min 2? Karena tujuan kita untuk supaya nilai pada kolom pertama ini dan kolom pertama pada kolom kedua pada baris pertama ini menjadi 0. Karena ini 1 kita jadikan patokan, maka kita kalikan dengan min 2. Terus kita mencari sekaligus dengan kolom ketiga. Artinya di sini kolom ketiga tambah kolom pertama dikali dengan kita buat matriks sebelumnya. Selanjutnya kita mencari untuk kolom yang kedua. Di sini kan kita untuk mencari kolom kedua, yang pertama kita kalikan dulu pada kolom pertama ini. Nah, itu kolom pertama 1 dikali min 2 sama dengan min 2 ditambah dengan kolom kedua 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan. Sebelumnya kita untuk kolom pertama ini kita salirkan saja 1, 0. Nah, sini sudah dapat 0. Lanjut kita mencari min 2 ditambah dengan sama dengan 4. Lanjut min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Oke, selanjutnya min 2 ditambah 0 sama dengan min 2. Min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Min 2 ditambah 0 dan min 2. Nah, kita sudah ketemu untuk kolom keduanya. Lanjut kita untuk mencari pada kolom ketiga sama seperti yang sebelumnya, tetapi bedanya ini kita mengubahnya pada kolom ketiga.
Kita lanjut. Di sini kalau ketiga bernilai 3 dan kalau pertama 1. Karena kita tujuan kita untuk supaya 3 ini menjadi kosong atau 0, maka pada kotak yang kalau pertama ini kita kalikan dengan nilai min 3. 3 dikali min 3, 1 kali min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Yes, kita tulis di sini. Lanjut. Oke, lanjut. Min 3 ditambah 8 sama dengan 5. Min 3 ditambah 6 sama dengan 3. Yes. Min 3 ditambah 0 sama dengan min 3. Min 3 dikali 0 min 3 ditambah 0 sama dengan min 3. Min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Nah, kita sudah ketemu hasil pada kolom ketiga. Selanjutnya kita untuk kita ingin mengubah angka ini menjadi 1. Artinya kita menganinya dengan pecahan, yaitu 1/4. Maka 2 dikali dengan 1/4. Oke. Untuk kolom pertama dan ketiga itu kita salingkan saja karena kita mencarinya pada kolom kedua. Nah, terus untuk mencarinya itu hanya mengalihkan pada kolom kedua, hanya mengalihkan pada pecahan 1/4. Artinya di sini untuk 0 dikali 1/4 itu tetap 0 hasilnya. Untuk mencari hasil pada kolom kedua, di sini kolom kedua di sini 4 kita ingin mengubahnya menjadi 1. Nah, gimana caranya kita mengalihkan dengan 1/4? Sebelumnya, kenapa saya ambil 1/4? Karena di sini saya sudah menghitungnya kembali bahwa menyederhanakan ini menjadi 1 hanya dapat hasil pada 1/4. Oke, berarti 1/4 dikali 4. Nah, 4 ini di bawahnya ini sebenarnya ada 1. Soalnya kita di sini mencari jalan untuk menyederhanakannya. Berarti di sini 1 kali 4 kali 1 dengan 4. Nah, 4/4 maka kita sederhanakan menjadi 1. Oke, kita isi 1. Terus lanjut. Ada yang selanjutnya itu berarti 1/4 dikali 2/1 sama dengan 2/4. Maka kita sederhanakan, artinya di sini 1/2. Ini hasil 2/2. Pada min 2 1/4 dikali min 2/1. Ini min 2/4 akan kita sederhanakan, artinya 1/2. Selanjutnya
Selanjutnya 1/4 dikali min 1/1. Maaf, 1/4 dikali min 1 sama dengan min 1/4. Selanjutnya kita yang kedua sama, artinya hasilnya di sini tadi kan min 1/2, maka kita rumuskan karena penjumlahannya sama. Oke, sudah ketemu pada kolom kedua. Selanjutnya kita ingin mencari angka pada baris kolom ketiga, baris kedua, supaya itu menjadi 0 dengan menjadikan patokan pada baris kedua, pada kolom kedua. Pada kolom kedua ini jadi patokan, artinya di sini 1, berarti kita kali pada min 5, karena min 5 ditambah 5 sama dengan 0. Maka di sini kolom 3 ditambah kolom 2 dikali min 5. Kita buat bisa. Untuk kolom pertama dan kedua itu kita salingkan saja, karena kita akan hanya mengubah pada kolom ketiga. Oke, kita salingkan 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 4, 0, 2. Oke, untuk mencarinya itu sama seperti yang sebelumnya, kita cari sama-sama. Untuk kolom ketiga 0 ditambah kolom kedua 0 dikali min 5, itu tetap 0. Oke, terus lanjut kolom ketiga min 5 ditambah kolom kedua 1 dikali min 5, 0. Sini min 5 ditambah 5 sama dengan 0, misalnya 0. Oke, kita lanjut pada untuk kolom ketiga, yaitu min 5 dikali kolom kedua, yaitu 1/2, artinya 1/2 dikali min 5 sama dengan min 5/2. Oke, di sini kita menambahkan, ini menambah pada kolom ketiga, artinya min 5 ditambah 3/1. Karena ada penjumlahan, maka kita akan mencarinya pada nilainya di mana supaya dia sama. Maka di sini, maka untuk yang ini kita kalikan 2 di ya, 5/2 ditambah sini dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi di sini 1/2, karena 5 ditambah 6 artinya utang ada 5, kita bayar 6, sisa 1. Di sini kita terus kita turunkan 1/2, pada hasilnya 1/2. Oke, lanjut. Kita lanjut untuk mencari kolom ketiga. Di sini kolom kedua dikali 5, artinya di sini min ketemu min istilah positif, maka hasilnya 5/2 ditambah min 3/1. Nah, di sini kalau penjumlahan kita samakan ke yang di bawahnya, artinya di sini dikali 2, sini dikali 2, 5/2 tambah 6 min 6/1 sama dengan min 1/3. Sorry, di sini diinputkan dari 2, berarti min 1/2. Oke. Selanjutnya untuk mencari kolom yang selanjutnya, artinya di sini min 5 dikali kolom kedua ini min 4, artinya min ketemu min positif, artinya 5/4
ditambah 3 artinya min 3 per 1. Sini kita kalikan 4 karena kita ingin menyamakan penyebutannya yang di bawah ini. Oke, hasilnya berarti 5 per 4 ditambah 4 sini 3 lagi min 12 sama dengan 5 dikurang 12 artinya sini utang 12 kita bayar 5 sisa 7 per 4 ini kan di sini 7 per 4. Di sini kan min 12 dikurangi 5 artinya di sini sisanya min. Nah, oke, lanjut untuk yang selanjutnya kita cari min 5 dikali kolom kedua 5 per 2 ditambah kolom ketiga di sini min 2 artinya min 2 per 1. Kita samakan penyebutannya di sini dikalikan 2, sini kali 2 sama dengan 5 per 2 ditambah min 4 per 2 sama dengan 5 tambah 5 dikurangi 4 sama dengan 1 per 2. Oke, sudah jumpa hasilnya. Nah, sudah selesai pada kita mencari untuk kolom yang ketiga. Oke, untuk selanjutnya kita ingin mengubah pada kolom pertama ini menjadi 0. Artinya kita menjadikan di sini kita jadikan pada kolom kedua itu sebagai patokan. Ini kedua, kolom pertama ditambah kolom kedua dikali min 1. Oke, min. Untuk kolom yang 2 dan 3 itu kita sadakan saja. Sehingga kita untuk mencarinya berarti min 1 dikali kolom kedua yaitu 0 ditambah 1 dengan 1. Oke, lanjut. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1 ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, min 1 dikali baris kolom kedua itu min 1 per 2 ditambah dengan 1 berarti hasilnya di sini satu per 2. 3. Lanjut kita mencari kolom selanjutnya itu min 1 dikali kolom kedua yaitu min 1 per 2 ditambah dengan kolom pertama itu 1 per 2. 1 per 1 maaf. Di sini kita ingin menyamakan penjumlahannya, berarti di sini diganti menjadi 2 per 2 sama dengan utang 1 yang utang 1 karena kita bayar 2 berarti sisa 1 yang sisa 1 per 2. Oke, sudah ketemu jawabannya. Selanjutnya kita mencari min 1 kali kolom kedua artinya di sini min 1 per 2 maaf min 1 dikali min 1 per 2 artinya 1 per 2 ditambah kolom pertama yaitu 1 tambah 1 per 1. Oke, di sini kita ingin menyamakan penjumlahannya di 1 per 2 ditambah 2 per 2 dengan 3 per 2. Oke. Pada kolom selanjutnya itu min 1 dikali kolom kedua artinya 0. Min 1 dikali kolom kedua
2 itu 1/4 ditambah 0 sama dengan tambah 0 berarti 1/4. Selanjutnya min 1 dikali kolom kedua 1/2 ditambah kolom pertama itu 0 yang di sini 1/2. Kita sudah jumpa hasilnya. Untuk kolom pertama itu 1, 0, 1/2, 3/2, 1/4 dan 1/2. Nah, di sini sudah ketemu hasilnya. Kita sajikan di sini supaya kita tidak kebingungan untuk menghitungnya. Tujuan kita selanjutnya untuk mengubah diagonal 1 ini menjadi 1, mengalikannya dengan 2. Mengalikannya dengan 2 artinya kolom ketiga dikali dengan 2. Oke. Di sini untuk kolom pertama dan kedua kita salibkan saja. Nah, sekarang kita mencari hasilnya. Kolom ketiga dikali 2 artinya kolom ketiga dikali 2 itu tetap 0. Kolom ketiga dikali 2 tetap 0, ini tetap 0. Nah, untuk yang ini kita kalikan, artinya 1/2 dikali 2. Di sini artinya 2/2 kita sederhanakan menjadi 1. Selanjutnya kita jadi yang ini kolom ketiga dikali 2 artinya min 2/2. Nah, terus kita sederhanakan menjadi min 1 karena 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan dia min artinya min 1. Sini min 1. Terus selanjutnya kita cari min 7 dikali 2 sama dengan min 7 dikali 4. Min 7/4 dikali 2 artinya di sini 14/8. Oke, kemudian kita sederhanakan menjadi ini 7/4. Ini tetap min. Nah, selanjutnya kita mencari 1/2 dikali 2 artinya 2/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Sini 1/2. Maaf sebelumnya ada kesalahan. Jadi saat menghitung saya ada kesalahan pada kolom ketiga ini pada baris 2 dan pada baris yang ke-5 dan ke-6. Kalau itu kembali ke soal awal, soal sebelumnya. Nah, di sini min 7 dikali 2 artinya min 7 dikali 2 min 7/4 dikali 2 artinya di sini min 14/4. Kita sederhanakan artinya min 7/2. Nah, sini min 7/2. Tadinya yang bawah kolom ketiga dikali 2 artinya 1/2 dikali 2 ini dikali sini 2/2 hasilnya 1. Oke, kita lanjut untuk yang tadi. Untuk yang kedua ini tujuan kita untuk supaya dia ada maksudnya untuk yang kolom 1 dan ketiga itu kita salingkan saja.
dikali 1/2, dikali 1/2 itu 0, ditambah kolom kedua itu 0, ini tetap 0. Ini kolom ketiga dikali 1/2 itu 0, ditambah 1, 1. Oke, kolom ketiga ini dikali 1/2, min 1/2 sama dengan min 1/2 ditambah 1/2, artinya di sini 0. Terus kolom ketiga dikali min 1/2, artinya 1/2 ditambah min 1/2, artinya karena penjumlahannya sudah sama, maka ini habis, artinya di sini 0. Selanjutnya kita mencari kolom ketiga dikali min 1, artinya min ketemu min sama dengan positif, artinya di sini 7/2 ditambah min 1/4. Nah, karena penjumlahannya yang berbeda, di sini kita ingin menyamakan penjumlahannya, artinya di sini dikali 2, sini kali 2. Maaf, di sini kali 2, di sini kali 2. Oke, di sini kita artinya sini 4, sini 14, sini min 1. Artinya hasilnya 13/4. Oke, kita sudah ketemu. Selanjutnya kita mencari pada kolom yang kedua ini terakhir, 3 kolom ketiga dikali 1/2, artinya min 1/2 ditambah kolom kedua yaitu min 1/2. Karena dia sama-sama penyebutannya, maka min 1/2 kurang 1/2 sama dengan min 2/2. Kita sederhanakan menjadi min 1, yang sini min 1. Sudah ketemu jawabannya. Selanjutnya kita terakhir ingin mengubah ini menjadi 0. Artinya di sini kita mengalihkannya dengan min 1. Berarti di sini kolom pertama ditambah kolom ketiga dikali min 1/2. Maksudnya untuk kolom kedua dan ketiga kita salin saja. Oke. Selanjutnya kita mencari kolom penghabisan ini. Kolom yang pertama, kolom ketiga dikali min 1/2 itu 0 ditambah 1, 1. Oke. Kolom ketiga dikali min 1/2 itu 0 ditambah 0 itu 0. Kolom ketiga dikali min 1/2, artinya min 1/2 min 1/2 ditambah 1/2 itu 0. Nah, 1/2 tambah 1/2 karena habis, ya hasilnya 0. Oke, selanjutnya itu kolom ketiga ini dikali min 1 dikali min 1/2, artinya 1/2 ditambah kolom pertama itu 3/2 kemudian 4/2. Nah, kita sederhanakan maka hasilnya itu 2. Oke, lanjut. Kolom ketiga min 7/2 dikali 1/2, artinya 7/2 ditambah dengan 1/4. Nah, kita samakan penjumlahannya, berarti ini dikali 2, ini dikali 2, artinya 14/2 ditambah 1/2, berarti 15/2. Oke.
terakhir kita mencari kolom ketiga, 1 dikali min 1/2 artinya 1/2 ditambah kolom terus kita sudah dapat ini min 1/2 ditambah 1/2 sama dengan hasilnya 0. Lanjut kita mencari hasil terakhirnya, yaitu kita simpulkan A pangkat min 1 sama dengan matriks 2 kosong min 1 15/2 13/2 13/4 maaf 7/2 kosong 1 min 1 dan 1 kita salingkan saja. Nah, ini dia hasil akhirnya sudah ketemu. Selanjutnya kita akan melanjut soal yang kedua. Kita lanjut pada soal yang kedua dengan inverse matriks B 132 146 1812 dengan metode OKS sama. Terus kita salingkan dulu yang ini sama seperti yang pertama 1 3 2. Oke, tujuan kita ingin mengubah ini menjadi 0. Caranya kita menjadikan kolom pertama itu sebagai patokan, artinya kolom kedua ditambah kolom pertama, kolom ketiga ditambah kolom pertama. Nah, gimana caranya? Karena di sini 3 dan 2, artinya kita kalikan ini dengan 3 dan ini dengan 2. Oke, min 3 min 2. Oke, untuk yang baris pertama kita turunkan saja. Baris pertama kita turunkan. Oke, lanjut untuk mencari kolom kedua. Kolom pertama dikali min 3 itu min 3 dikali 1 sama dengan min 3 ditambah 3 artinya 0. Min 3 tambah 3 sama dengan 0. Ini 0. Min kolom pertama dikali min 3 ditambah 4 artinya sini 1. Terus kolom ke-1 dikali min 3 ditambah kolom kedua 8 berarti 5. Kolom ke-1 dikali kolom dikali min 3 sama dengan min 3 ditambah 0 artinya sini min 3. Lanjut, kolom pertama dikali min 3 itu 0 ditambah kolom kedua itu 1. Kolom pertama dikali min 3 itu 0 ditambah kolom kedua itu 0. Oke, selanjutnya kita mencari pada kolom ketiga. Untuk kolom ketiga ini sama seperti sebelumnya. Kolom pertama dikali min 2 itu 2 ditambah 3. Kolom pertama dikali min 2 itu min 2 ditambah 2, artinya di sini 0. Artinya kolom ketiga ditambah kolom pertama dikali min 2 itu min 2 ditambah kolom ketiga itu berarti min 4. Kolom pertama dikali min 2 ditambah kolom ketiga berarti 10. Kolom pertama dikali min 2 itu 2 ditambah min 2 ditambah 0 artinya sini min 2. Kolom pertama dikali min 2 itu 0 ditambah kolom ketiga itu 0. Kolom pertama dikali min 2 itu 0 ditambah kolom ketiga itu 1. Ya. Selanjutnya kita ingin mengubah pada baris kedua kolom ketiga ini menjadi 0. Gimana caranya? Begini caranya. Artinya kita mengalihkannya dengan min 4. Kita kalikan dengan min 4, artinya di sini kolom ketiga ditambah kolom kedua dikali min 4. Kita mematikan dulu. Oke.
Selanjutnya kita sekalian ingin mengubah pada ini menjadi 0, artinya kolom pertama ditambah kolom kedua dikali min 1. Nah, untuk kolom keduanya kita salingkan saja. Oke, jadi kita mencari pada kolom ketiga. Kolom kedua dikali min 4 itu 0, ditambah kolom ketiga itu 0, artinya di sini 0. Kolom kedua dikali min 4 itu min 4, ditambah kolom ketiga 4 itu 0. Kolom ketiga ditambah kolom kedua dikali min 4 berarti min 20 ditambah kolom ketiga artinya min 10. Selanjutnya kolom kedua dikali min 4, kali 4 berarti min kali min 7. 3 dikali 4 berarti 7 ditambah 3 itu tambah kolom ketiga artinya di sini min 14. Maaf kesalahan. Min 4 dikali, kita hitung ulang kolom kedua min 3 dikali min 4 artinya sin positif, min 12 ditambah kolom ketiga artinya ditambah kolom ketiga 12 dikali ditambah min 2 artinya 10. Oke, lanjut. Kolom kedua dikali min 4 dikali min 4 ditambah kolom ketiga itu 0, ini min 4. Kolom kedua dikali min 4 0 ditambah kolom ketiga itu 1. Oke, nanti kita mencari kolom ini sudah habis. Kita lanjut ini. Kolom kedua dikali min 1 ini. Kolom kedua dikali min 1 0 ditambah min 1 1. Kolom kedua dikali min 1 itu min 1 ditambah 1 0. Kolom kedua dikali min 1 itu min 5 ditambah 1 artinya di sini 4. Maaf, artinya di sini min 4. Oke. Selanjutnya kolom kedua dikali min 1 artinya di sini 3 ditambah 1 berarti 4. Selanjutnya kolom kedua dikali min 1 itu min 1 ditambah kolom pertama itu ditambah kolom pertama itu berarti hasil tetap min 1. Kolom kedua dikali min 1 sama dengan min 1 ditambah kolom kedua di sini 0 dikali min 1 0 ditambah kolom pertama 1 itu tetap 0. Oke, kita sudah ketemu hasilnya. Selanjutnya kita ingin menjadikan ini 1 diagonal satunya. Artinya di sini dan juga kita akan mencari 1. Oke. 3. Oke, selanjutnya kita ingin mencari pada angka diagonal ini mengubah menjadi 1, artinya kita kalikan dengan 1/10. Berarti kolom ketiga dikali min 1/10. Gas. Oke, selanjutnya kita ingin mengubah min 10 ini menjadi 1. Caranya kita kalikan dengan kolom ketiga dikali dengan min 1/10. Oke,
Untuk kolom kedua kita salingkan saja. Nah, kolom ketiga dikali 1 10, 1 per 10 itu 0, ini 0, ini yang kolom ketiga ini artinya min 1 per 10 dikali min 10 artinya min 10 per min 10 kita sederhanakan menjadi 1 karena min 10 dibagi 10 itu sama dengan 1. Tulis ini 1. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita ingin mencari yang kolom ini. Berarti kolom ketiga dikali 1 per 10 min 10 per 10 hasilnya min 1. Sini min 1. Oke, lanjut. Kolom ketiga dikali min 4 artinya 4 per 10. Oke, kita sederhanakan menjadi ini 2 dan ini 5. Artinya sini 2 per 5. Lanjut, 1 dikali min 1 per 10 artinya ini kita teruskan saja min 1 per 10. Nah, selanjutnya kita ingin mencari ini, kita ubah menjadi 0. Gimana caranya? Berarti kita kalikan pada kolom pertama ditambah kolom ketiga dikali 4, kolom kedua ini tambah kolom ketiga dikali min 5. Artinya kita jadikan kolom ketiga itu sebagai patokan ini. Nah, ini kita turunkan untuk kolom ketiga 0 0 1 min 1 2 per 5 min 1 per 10. Oke, lanjut. Min 3 kolom ketiga dikali 4, kolom ketiga dikali 4 itu 0 ditambah kolom pertama itu 1. Ini di sini 1. Lanjut. Min 3 kolom ketiga dikali 4 itu 0 tambah 0 itu 0. Min kolom ketiga dikali 4 itu 4 ditambah min 4 sini berarti 0. Oke, lanjut. Kolom ketiga dikali 4 ini min 4 ditambah dengan kolom pertama sini 0. Kolom ketiga dikali 4 2 per 5 dikali 4 hasilnya berarti 8 per 5. Hasilnya 8 per 5. Oke, kolom ketiga dikali 4 1 per 10 min 1 per 10 dikali 4 artinya ini 4 per 10. Lanjut kita sederhanakan berarti 2 per 5. Oke, di sini min ya, min 2 per 5. Oke, terjadi kesalahan lagi pada kolom pertama baris ke-5. Yang ini kita salah menghitungnya. Kita hitung kembali. Nah, kita kembali di sini. Kolom ketiga dikali 4 2 per 5 dikali 4 artinya di sini 2 per 5 dikali 4 8 per 5 ditambah kolom pertama. Mana kolom pertama ini min 1 tambah min 1 per 1 karena penjumlahan kita samakan penjumlahan di bawah ini. Ini di sini dikali 5, ini dikali 5 artinya 8 per 5 ditambah 5 per 5 ini min ya, kurang. Dan sini tersisa 3 per 5. Oke, kita lanjut untuk soal yang berikutnya. Karena sudah kita lanjut soal berikutnya. Kolom ketiga dikali 5 min 5 itu 0 min 0. Oke, kolom ketiga dikali min 5 itu 0 ditambah kolom kedua itu 1 ini. Kolom ketiga dikali min 5 ditambah kolom kedua ditambah 5 artinya sini 0. Oke, kolom ketiga dikali min 5 artinya positif 5 ditambah kolom kedua artinya di sini 2. Biasanya kita mencari selanjutnya itu
penjumlahan kita sama penyebutannya. Min 10 per 5 ini kali 5 itu kali 5 karena menyamakan penjumlahan yang ini. Ini ditambah 5 per 5. Nah, dapat hasil 5 per 5 kita sederhanakan menjadi 1. Oke, ini 1. Lanjut. Min kolom 3 dikali min 5 artinya min 1 per 10 dikali min 5. Ini di sini positif jadi 5 per 10 dikali ditambah kolom kedua yaitu 0. Artinya hasilnya adalah 5 per 10. Nah, dulu kita sederhanakan. Maaf karena tadi saya mengingatnya itu angka kali sehingga tidak bisa dibagikan. Ternyata di sini untuk penjumlahan ini bisa disederhanakan. Ini dibagi 5, ini dibagi 5. Alhasil 1 per 2. Berarti berubah ini 1 per 2. Nah, untuk hasil akhirnya itu B pangkat min 1. Berarti matrisnya di sini 0, 2. Kita salin dulu. 3 2 per 5 min 2 per 5 1 per 2 min 1 per 10. Oke, sudah dapat hasilnya. Inilah hasil akhir dari saya dan inilah penjelasan dari saya. Mohon maaf Ibu Mawar dan sekalian kawan-kawan yang sudah menonton, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketika saya banyak sekali kesalahan dalam menghitung soal-soal berikut. Maklumi saja karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya ingin berterima kasih kepada penonton yang sudah memberikan perhatian dan juga atau ada komen yang positif tentang penjelasan saya ini. Terima kasih banyak. Saya tutup.